Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Renaldi Rapsanjani Yusuf. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai materi pembelajaran kelas 12 Sejarah Peminatan. Nah, materinya kita lihat langsung. Respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini nama lengkap saya. Lalu materi sejarah peminatan kelas 12 ini akan dibagi menjadi beberapa part. Nah, ini adalah part satunya. Nah, sebelum masuk ke materi inti, kita lihat dulu kompetisi dasarnya, di mana materi ini berdasarkan dari KD 3.1 dan 4.1 berdasarkan kurikulum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kita baca dulu kompetisi dasarnya. Yang pertama adalah menganalisis secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu menyajikan secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam bentuk tulisan dan atau media lain. Lanjut. Ya, ini materi yang pertama, respon Belanda terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalian tahu kan bahwa Belanda itu sudah menjajah kita kurang lebih 350 tahun sebelum akhirnya Jepang datang mengalahkan Belanda dan menjajah Indonesia selama 3,5 tahun kurang lebih ya. Nah, apa yang dilakukan Belanda ketika kita merdeka? Nah, kemerdekaan Republik Indonesia itu ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno di Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta. Itu teks proklamasi dibacakan. Kalau misalnya kalian mau tahu bendera yang digunakan dalam upacara pembacaan teks proklamasi ini itu berasal dari warna putihnya, itu berasal dari spray yang digunakan oleh Soekarno biasa tidur. Lalu bendera merahnya itu dari tukang soto yang berada di sekitar rumah Soekarno. Luar biasa kan ya. Jadi bendera yang dijahit oleh Fatmawati itu berasal dari kain-kain bekas ya. Makanya sangsaka merah putih itu sangat dijaga karena sangat bersejarah. Lalu setelah Indonesia merdeka, ternyata Indonesia itu tidak semerta-merta berbahagia, bersuka hati, santuy, gor dan lain-lain. Enggak nyantai gitu. Indonesia itu harus memperjuangkan kembali kedaulatan mereka, di mana Indonesia membutuhkan pengakuan dari negara-negara lain di dunia. Oke. Kembalinya pasukan Belanda ke Indonesia itu ketika berakhirnya penjajahan Jepang di Indonesia. Pada saat itu Jepang, mohon maaf, kita kembalikan lagi. Nah, Jepang itu kalah dari sekutu dalam Perang Dunia Kedua, di mana Jepang yang awalnya menyerang duluan ya, pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor, akhirnya mereka kalah oleh sekutu karena tidak baik dalam manajemen sumber daya manusia maupun alamnya. Jadi mereka kekurangan pasukan makanan ataupun kekurangan pasukan karena Jepang itu terlalu sporadis dalam melakukan penyerangan. Nah, akhirnya ketika Jepang kalah, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Nah, Belanda yang merasa bahwa Indonesia sudah tidak lagi dijajah oleh siapapun, itu merasa punya hak untuk kembali ke Indonesia dan menjajah Indonesia karena Belanda ada di pihak sekutu. Jadi Belanda minta bagian nih ke sekutu buat diambil lagi Indonesia buat dijajah. Bayangkan 350 tahun ya, kalau misalnya kita tidak berjuang melawan Belanda, mungkin kita akan dijajah kembali oleh Belanda. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, berita kemerdekaan Indonesia itu tersebar dengan cepat ke seluruh penjuru negeri, bahkan ke seluruh dunia, termasuk nantinya PBB tahu bahwa Indonesia sekarang sudah vacuum of power, dalam artian tidak ada yang menguasai. Lalu berita kemerdekaan Indonesia ini juga terdengar oleh Belanda tentunya, akhirnya sehingga Belanda datang ke Indonesia. Nah, sekutu datang ke Indonesia dengan tujuan untuk melucuti senjata Jepang. Namun yang dikirim oleh sekutu itu ternyata adalah Belanda dengan
Kedok Allied Force Netherlands East Indies atau AFNI yang ditunjuk sebagai perwakilan sekutu untuk datang ke Indonesia. Ini sudah jelas. Allied Force Netherlands. Netherlands itu Belanda. Mereka walaupun tujuannya ingin melucuti, katanya melucuti senjata Jepang, namun pada akhirnya mereka bertujuan untuk apa? Untuk kembali menjajah Indonesia. Nah, AFNI juga bawa organisasi lain, yaitu Netherlands Indies Civil Administration atau NICA, datang dengan tujuan untuk membentuk negara persemakmuran Belanda. Persemakmuran Belanda yang nantinya akan dinamai Persemakmuran Hindia Belanda. Nah, jadi pada saat itu AFNI itu membonceng NICA datang ke Indonesia dengan tujuan akan melakukan penjajahan kembali. Sebetulnya negara persemakmuran ini sama saja dijajah ya, seperti Malaysia, India, ataupun Singapura yang dijadikan sebagai negara persemakmuran Inggris. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah gambaran kedatangan AFNI dan NICA ke Indonesia. Bisa kalian lihat, mereka datang melalui jalur laut. Oke. Nah, ini yang memimpin NICA nantinya namanya Dr. Hubertus Johannes van Mook. Nah, lalu apa yang dilakukan Indonesia ketika Belanda kembali datang ke Indonesia? Apakah Indonesia menerima kembali, balikan lagi sama Belanda, atau Indonesia bertekad untuk melupakan Belanda dan membuka lembaran baru? Yap, betul sekali bahwa bangsa Indonesia itu melakukan perlawanan terhadap bangsa Belanda. Pihak Indonesia menginginkan Belanda untuk segera meninggalkan Indonesia. Syuh-syuhnya Belanda. Namun Indonesia tidak mau melakukannya dengan cara yang keras, tapi melakukan cara yang damai atau diplomasi agar Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia secara baik-baik nantinya. Namun ternyata di sisi lain Belanda bertekad untuk menjajah kembali Indonesia. Ketika perjanjian-perjanjian dilakukan seperti Linggarjati atau perjanjian-perjanjian yang lain, itu Belanda akhirnya mengingkari perjanjian tersebut, mengingkari perjanjian yang telah disepakati. Bayangkan perjanjian yang ditengahi oleh PBB, Dewan Keamanan PBB, pada saat itu dilanggar oleh Belanda karena Belanda bernafsu untuk kembali menjajah Indonesia. Nah, ini akhirnya Indonesia tidak tinggal diam, walaupun terus dihianati oleh Belanda. Terjadi konfrontasi atau konflik yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda. Maaf ini typo, maksudnya dengan Belanda. Ada pertempuran Surabaya, pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, pertempuran Bandung Lautan Api, dan Puputan Marga. Pertempuran ini tentunya sudah kalian pelajari di kelas 11 ya. Semoga kalian tidak lupa. Lalu Belanda akhirnya melakukan agresi militer, serangan secara militer langsung terhadap Indonesia. Belanda mengingkari kesepakatan perjanjian yang sudah dilakukan dengan tindakan militer dengan melakukan agresi militer Belanda yang pertama di Sumatera Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur pada tanggal 21 Juli 1947. Lalu agresi militer, mohon maaf bagi typo ya, militer Belanda yang kedua di Yogyakarta, ibu kota Indonesia, pada tahun 1948. Nah, agresi tersebut akhirnya mendapat kecaman dari dunia internasional termasuk Dewan Keamanan PBB. Sehingga akhirnya PBB membuat suatu komisi yang terdiri dari 3 negara ya. 3 negara tersebut nantinya akan membantu penyelesaian konflik antara Indonesia versus Belanda. Nah, ini adalah negara-negara yang nantinya akan membantu Indonesia dan Belanda untuk penyelesaian konflik. Ada yang tahu ini bendera negara apa saja? Ya, betul, ini adalah negara Belgia atau Belgium. Lalu ada USA, United States American atau negara Amerika. Lalu ada tetangga kita nih yang di paling timur peta paling selatan peta, Australia. Oke, nah ternyata untuk part 1 ini dicukupkan sekian. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat.
Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa subscribe, share, dan juga komen. Bye bye.